Kembali bersama kami, pemirsa, identitas jenazah dalam karung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terungkap. Korban adalah seorang perempuan 29 tahun yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Polisi ungkap identitas jenazah dalam karung yang ditemukan di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Korban bernama Ayu Clara, warga Kelurahan Jerembah Gantung, Pangkal Pinang, seorang perempuan 29 tahun yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Ternyata korban sempat dilaporkan menghilang sejak 10 November lalu. Keluarga menyebut terakhir korban pamit untuk bekerja hingga tak ada kabar sampai Selasa sore. Hingga kini polisi masih mengejar terduga pelaku. Dan sekarang ini kami masih berupaya mengejar pelaku sampai perkara ini terungkap. Jenazah korban ditemukan pada 14 November lalu oleh warga yang mencium bau tak sedap dari belakang penginapan. Jenazah yang diduga tewas sejak 3 hari sebelum penemuan ini dibawa ke rumah sakit untuk otopsi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Setelah memeriksa 7 anggota geng motor terkait kasus perusakan dan penganiayaan pengemudi mobil yang viral di media sosial, Polsek Rapocini akhirnya menetapkan 2 tersangka. Keduanya terlibat langsung pengerusakan dan penganiayaan, sementara 5 lainnya berstatus sebagai saksi. Unit Reskrim Polsek Rapocini resmi menetapkan 2 orang tersangka pelaku perusakan mobil sekaligus penganiayaan terhadap pengemudinya yang terjadi di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka masing-masing Rehan Pancayadi dan Muhammad Amar Usmar. Sementara 5 anggota geng motor lainnya masih berstatus saksi lantaran hanya berada di lokasi saat terjadinya perusakan dan penganiayaan. Korban mengklakson kendaraannya untuk meminggirkan para pemotornya, namun pemotornya tidak mengindahkan sehingga para pengendara motor ini, sekelompok pemotor ini yang kurang lebih 500 orang ini merasa tidak nyaman dengan klakson yang dibunyikan oleh pada korban. Kalau saksi sendiri sudah ada yang diperiksa Pak? Saksi sendiri sudah kami lakukan pemeriksaan, ada 4 orang saksi yang kami sudah lakukan pemeriksaan termasuk korban dan rekan korban. Kemudian untuk pengejaran terhadap pelaku pengerusakan ini kami juga telah melakukan identifikasi tetap dalam penyelidikan. Sebelumnya aksi pengerusakan mobil oleh sekelompok geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Selain melakukan pengerusakan, pengemudi mobil juga menjadi bulan-bulanan para geng motor hingga mengalami luka di perutnya karena terkena busur panah. Polda Metro Jaya menangkap 7 pelaku terkait kasus pencurian sepeda di wilayah Tangerang dan Jakarta Utara. Selain itu, polisi juga menyita 34 sepeda dari hasil kejahatan selama 1 bulan terakhir. Polda Metro Jaya menangkap 7 pencuri sepeda yang kerap beraksi di wilayah Tangerang dan Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku ini merupakan satu jaringan dan sudah mencuri lebih dari 30 sepeda di sekitar Jakarta. Sepeda hasil curian akan dijual oleh para penadah ke daerah Jawa dengan harga hingga puluhan juta rupiah. 7 pelaku yang diamankan, ada sebenarnya 1 lagi, ini yang masih DPO, dengan perannya masing-masing. Ya, mereka sama seperti pencurian kendaraan bermotor roda 2. Mereka rata-rata mengincar, ya, melakukan patroli dulu, melihat ada rumah yang ada sepedanya, kemudian lihat situasi aman, baru mereka bergerak untuk melakukan aksinya. Rata-rata mereka bergerak itu minimal 2 orang. Polisi juga menyampaikan kepada korban pencurian sepeda dapat datang ke gedung Direktorat Umum Polda Metro Jaya untuk mengambil sepedanya. Akibat perbuatannya, ketujuh tersangka terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara.
Dari Jakarta, Yosepina Damaris, Dipo Andi Muharom, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menangkap seorang pembuat jamu ilegal. Pelaku menjual jamunya dengan bahan kimia yang berbahaya. Subdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri menangkap seorang pelaku pembuat jamu ilegal rumahan di kawasan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan puluhan ribu barang bukti jamu ilegal. Tersangka berinisial YS memiliki latar belakang sekolah asisten apoteker, meracik jamu dan obat tradisional tanpa melalui cara pembuatan obat yang baik dan tanpa izin edar dari BPOM. Ini yang dilakukan penangkapan oleh teman-teman Bareskrim, bahwasanya tersangka setelah diinterogasi telah melaksanakan tindak pidana ini sejak tahun 2018 dengan omset antara 100 juta sampai dengan 150 juta rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan pelaku menyalahgunakan bahan kimia jenis dexamethasone. Bahan kimia obat ini tidak boleh atau dilarang ditambahkan ke dalam obat tradisional. Kenapa? Karena berbahaya ya. Ini kita tahu dari barang bukti beberapa bahan kimia obat diantaranya adalah ada dexamethasone, ada sildenafil sitrat, ada paracetamol, ada phenylbutazone ya. Dan pelaku dijerat dengan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rian Rahman, Novan Dwi Kusuma, Freddy Budiman, iNews melaporkan. Mendengar kesaksian suaminya, terdakwa perkara fatwa MA Joko Chandra, Pinangki Sirna Malasari menangis di persidangan. iNews Malam segera kembali, tetaplah bersama kami.